Di video kali ini saya ingin memberikan pengertian tentang supply and demand. Supply and demand dalam konteks trading mengacu pada konsep dasar ekonomi yang memengaruhi pergerakan harga mata uang. Konsep ini didasarkan pada hukum dasar ekonomi di mana harga suatu aset, dalam hal ini mata uang, ditentukan oleh tingkat penawaran supply dan permintaan demand atas aset tersebut di pasar. Dalam trading, ketika permintaan suatu mata uang meningkat atau penawaran berkurang, harga mata uang tersebut cenderung naik. Sebaliknya, jika permintaan menurun atau penawaran meningkat, harga mata uang cenderung turun. Konsep ini digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar dalam perdagangan mereka. Supply and demand juga berkaitan dengan trading dengan level support dan resistance. Sebuah level support adalah level harga di mana permintaan kuat dapat mencegah harga turun lebih jauh. Sebaliknya, level resistance adalah level harga di mana penawaran kuat dapat mencegah harga naik lebih tinggi. Indikator supply and demand dalam trading sebagian besar dianalisis menggunakan metode analisis teknikal yang melibatkan pemantauan pola harga dan level-level support dan resistance di grafik. Sebagian besar trader tidak menggunakan indikator khusus yang disebut supply and demand indicator, tetapi mereka biasanya menggunakan indikator teknikal lainnya seperti moving average atau relative strength index (RSI). Namun, trader dapat menggunakan alat analisis teknikal yang umum digunakan seperti 1. Pola-pola price action. Price action adalah studi tentang pergerakan harga itu sendiri. Trader mencari pola-pola seperti double top atau head and shoulders yang dapat mengindikasikan perubahan dalam supply dan demand. 2. Volume. Meskipun bukan indikator supply and demand secara langsung, volume perdagangan dapat memberikan petunjuk tentang tingkat partisipasi pasar dan potensi perubahan dalam supply dan demand. Volume yang tinggi dapat mengindikasikan peningkatan permintaan atau penawaran. 3. Fibonacci retracement. Cara menggunakan Fibonacci retracement untuk mengidentifikasi level-level support dan resistance potensial berdasarkan rasio Fibonacci. Trader sering mencari konfirmasi supply and demand di sekitar level-level ini. 4. Indikator osilator. Beberapa trader mungkin menggunakan indikator osilator seperti stochastic oscillator atau relative strength index (RSI) bersamaan dengan analisis supply and demand untuk mendapatkan konfirmasi sinyal. Memahami zona supply and demand. Zona supply dan demand dalam trading forex merujuk pada area atau level harga tertentu di grafik di mana terdapat potensi tinggi untuk terjadi perubahan signifikan dalam pergerakan harga. Pemahaman tentang zona supply dan demand adalah salah satu kunci untuk mengidentifikasi peluang perdagangan yang potensial dan merencanakan titik masuk dan keluar yang baik. Berikut adalah beberapa poin penting untuk memahami zona supply dan demand dalam trading. 1. Zona supply. Zona supply adalah area di mana penawaran mata uang melebihi permintaan yang mengakibatkan penurunan harga. Zona ini sering ditandai oleh level-level resistance di grafik harga. Ketika harga mendekati zona supply, ada potensi untuk terjadi penurunan harga atau pembalikan arah. Trader mengidentifikasi zona supply ini untuk mencari peluang untuk menjual atau membuka posisi short. 2. Zona demand. Zona demand adalah area di mana permintaan mata uang melebihi penawaran yang mengakibatkan kenaikan harga. Zona ini sering ditandai oleh level-level support di grafik harga. Ketika harga mendekati zona demand, ada potensi untuk terjadi kenaikan harga atau pembalikan arah. Trader mengidentifikasi zona demand ini untuk mencari peluang untuk membeli atau membuka posisi long. 3. Penggunaan multiple time frames. Untuk mengonfirmasi zona supply dan demand, trader sering menggunakan berbagai kerangka waktu dalam analisis mereka. Zona yang tampak signifikan di grafik harian mungkin juga perlu dikonfirmasi di grafik jam atau menit. Berikut tadi penjelasan singkat tentang supply and demand. Buat kalian yang bingung mau trading di mana, saya ingin merekomendasikan broker terpercaya aman yaitu Olim Trade, linknya di deskripsi video di bawah. Ya next bahas apa lagi nih? Jangan lupa komen di kolom komentar. Ya, terima kasih.